Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali bertemu dengan saya. Nah, kali ini saya justru akan berterima kasih pada teman-teman yang sudah mensubscribe, yang sudah ngasih komen, bahkan like, dan mudah-mudahan konten-konten saya akan berkembang, ya. Dan berkembang lagi, khususnya adalah saya akan mengembangkan konten saya di bidang kesehatan, ya, kesehatan pikir, kesehatan emosi, dan kesehatan fisik. Ikuti terus konten-konten saya sehingga kita mendapatkan pembelajaran bersama. Oke? Ya. Kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai yang disebut dengan seks pranikah. Apa itu? Mengerikan dan menyeramkan. Halo. Halo. Kang Yudi. Iya. Ini Teh Dini. Teman-teman, hari ini saya bertemu dengan dua orang relawan yang luar biasa. Mereka adalah motivator terkenal di daerahnya. Mereka adalah dari Forum PIK yang akan membahas tentang seks pranikah. Oke? Ikuti saya bersama teman-teman yang luar biasa ini. Ayo. Kita gimana, Kang? Kita ngobrol sana ya? Iya. Biar enak. Biar santai aja. Santai ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruangan yang nyaman ya. Karena kita sedang berkegiatan gitu ya bersama FPIK. Nah, saya juga jadi penasaran nih, FPIK itu apa sih, Kang? Ya. Sebelumnya Forum PIK Remaja sih Pak, atau lebih tepatnya ya. Forum PIK Remaja. Atau sering bisa dibilang Forum Piker. Oh, Piker. Ya. Oh. Pusat Informasi Konseling Remaja. Oh, pusat informasi konseling remaja. Oh, keren banget ya. Iya, itu adalah salah satu wadah sih Pak. Suatu wadah kaitan dengan program PKBR. PKBR itu ya, penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja, atau yang sekarang lagi di-rebranding oleh BKKBN itu Bangga Kencana. Bangga Kencana. Yang dimana dikelola oleh untuk remaja. Oh, keren. Remaja Kabupaten Bandung keren banget ya, punya yang beginian ya. Iya. Tempatnya remaja sih Pak. Tempatnya remaja. Komunitas, jadi berapa banyak tuh, Kang? Kalau di Kabupaten Bandung kita sudah terserap dari 31 kecamatan. Betul. Kebetulan untuk sekarang karena ada proyek nasional dari BKKBN Pusat, kita ada 134 sasaran proyek nasional untuk tahun ini. Kalau forum ini anggotanya berapa orang? Untuk di Kabupaten Bandung, kita dari perwakilan kecamatan mewakili untuk kepengurusan ada 20 orang. 20 orang? Untuk tingkat Kabupaten Bandung. Oke ya, tapi menyebar kemana-mana? Iya, menyebar. Di setiap kecamatan, bahkan kita kan di BKKBN ada yang namanya Kampung KB. Kampung KB. Di mana harus adanya kelompok PIK. Kelompok PIK. Ada di setiap kampung. Mantap, tepuk tangan untuk Kabupaten Bandung dan ya, Forum Piker Remaja. Mantap, luar biasa. Nah, Akang Teteh, saya ini kan kalau zaman saya kita bicara tentang pacaran. Sudah berkeluarga atau masih berpacaran? Kebetulan masih berpacaran. Oh, masih berpacaran. Teteh juga sama? Enggak berpacaran. Oh, enggak berpacaran ya. Oke, sudah menikah? Belum. Oh, belum ya. Tapi tidak mengenal pacaran ya? Belum. Oke ya. Baik. Ini fenomenanya adalah mungkin kita beda angkatan nih ceritanya ya. Iya. Kalau zaman saya itu ada istilah pacaran, kemudian pacaran itu ada yang ya mungkin ada batas-batas tertentu lah ya gitu. Ya kan? Menurut Akang Teteh gimana sih kalau pacaran itu apa sih gitu misalkan? Atau Teteh barangkali Teh? Pacaran itu apa sih gitu? Kalau misalnya zaman dulu kalau kata Akang tadi karena ada malu-malu atau mungkin kita beda zaman loh gitu. Ini zaman generasi apa ini generasi apa gitu kan. Nah, kalau misalnya era sekarang nih era globalisasi 4.0 kayaknya beda banget sih sama zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu pacaran itu cukup surat-suratan kayak gitu loh. Cukup surat-suratan. Nah, kalau sekarang tuh kayak nggak gaul kalau misalnya pacaran cuman kayak gitu aja. Meskipun gini nih, pacaran tuh ada dua konotasi misalnya. Orang ada yang emang pacaran ya cuman buat saling motivasi biar lebih semangat hidup aja. Ada yang emang malah ada negatifnya juga loh gitu, pacaran dalam tanda kutip nggak cuman ngasih motivasi gitu loh gitu. Nah. Negatif ya? Kira-kira negatifnya apa tuh kalau pacaran? Nah, kalau misalnya negatifnya nih, kadang kan kalau anak sekarang meskipun nggak semuanya nih, takutnya yang punya pacar nih, aku nggak gitu kok gitu. Nah, betul, nah kadang ada yang pacaran sampai apa ya, bukan kebablasan mungkin ya, kayak salah aja mungkin menyalahgunakan posisi pacaran itu gitu untuk menggunakan nafsu berlebih gitu loh. Oke, betul.
Tapi Kang menurut saya ini pakarnya sih. Atau mungkin Beda. dia pakar ya? sepengalaman Sepengalaman dia. saya. Karena dulu yang mengenal saya pacaran itu bukan dalam artian kayak zaman sekarang sih ya. Dari dulu cuman hanya mengagumi. Mengagumi. Ini udah Saling lama suka, Kang pacarannya. Oh. Kalau lihat itu kok suka gitu. Hanya sebatas mengagumi. Tapi kan kalau misalkan dengan kaitan dengan zaman sekarang mungkin karena era globalisasi apalagi dengan gadget sekarang itu yang membuat mungkin anak-anak remaja sekarang kadang ada kata seperti ini pacaran nggak asik kalau nggak pegang-pegang. Ada Pacaran katanya nggak asik kalau pegang-pegang gitu ya? Kalau nggak pegang-pegang gitu. Nggak pegang? Nggak pegang-pegang. Nggak pegang-pegang. Oke, ya baik. Ini yang menarik ya justru. Ini Kang, karena saya juga pernah ngobrol juga sesama teman gitu kan, atau juga dengan teman-teman yang lain juga sama. Jadi kalau pacaran hanya sekedar ngobrol itu nggak asik katanya gitu ya? Betul. Atau hanya sekedar pegangan tangan aja nggak asik. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya kita bicarakan ya. Iya, serius. Betul. Karena saya juga belajar dari kelompok PIK juga bahwa yang namanya awal pacaran itu khususnya nafsu gitu ya, Pak. Itu diawali dari berjabat tangan. Setelah berjabat tangan pasti naik ke atas. Ini mengerikan. Sepengalaman ya, Pak. Sepengalaman dari cerita-cerita orang. Kira sepengalaman. Mulainya dari pegangan tangan, terus naik ke atas. Ke atas. Mulai merangkul. Merangkul. Ini juga ada sisi muatan materi sih Pak kalau untuk jadi biar khususnya remaja mengetahui bahwa kalau misalkan kita boleh berpacaran tapi jangan sampai ada batasan lah. Ada batasan. Karena betul awalnya dari pegangan tangan naik ke atas bahkan sampai ke sini bahkan bisa sampai ke bawah. Itu ke bawah ada mengingat bawah. Iya betul Kang. Jadi bahkan kan ceritanya begini. Sebenarnya tidak hanya di daerah kita ini ya, tapi di berbagai daerah pemuda-pemudi yang pacaran itu justru kalau tidak sampai, misalkan begini, ada ajang tahun baru, wah kita rayakan dengan ya mohon maaf ya sampai berhubungan badan ya, seksual ujung-ujungnya kan, mulainya dari ya kissing barangkali kan, setelah itu sampailah semuanya gitu kan. Nah itu gimana sih Kang sebenarnya ya? Ya, menurut saya harusnya ya kalau di era sekarang sih harusnya sebagai remaja harus lebih cerdas lagi. Jangan istilahnya kalau bahasa Sunda mah ngagugukan nafsu gitu. Ngagugukan nafsu karena melihat tren kayak sekarang, lihat FTV. Tapi kan ini menunjukkan rasa cinta gitu. Nah itu Pak, salah sebenarnya. Itu udah mulai masuk toksik sih kalau misalnya kayak gitu ya? Iya. Kalau di PIK ada bahasa jauhi yang toksik, dekati yang asik gitu. Jauhi yang toksik, dekati yang asik. Yang toksiknya yang gimana? Nah, seperti yang tadi itu loh. Kayak istilahnya bukan mengekang sih, harus nggak lengkap sih kalau misalnya nggak kissing gitu. Kalau misalnya nggak mau kissing ya udah putus aja. Iya, nah gitu. Bisa disebut toksik sih. Jadi kalau memenangan buat apa gitu ya? Betul. Mengerikan. Kalau yang asik gimana teh? Kalau yang asik ya yang tadi itu loh Kang, seenggaknya pacaran itu untuk menambah saling motivasi lebih semangat lagi gitu dong. Oke. Makanya kita di PIK ada yang namanya konseling. Nah, kan? gitu. Di PIK ada konseling. Konseling kalau untuk di sekolah kan biasanya anak-anak tuh mulai dari SMP sampai SMA bahkan punya problem masalah pacaran, mulai dari awalnya gara-gara SMS gak dibales kan, WA-nya gak dibales atau misalkan ada yang selingkuh, itu pasti ada datang ke kita, ke kelompok PIK untuk istilahnya di PIK karena ada yang namanya PS dan KS. PS itu pendidik sebaya dan KS itu konselor sebaya. Tugasnya untuk kalau misalkan ada permasalahan. Terus kan gini, ada juga yang mohon maaf nih, batasan pacaran nih. Sebenarnya normalnya seperti apa sih batasan pacaran itu? Kan ada juga batasan pacarannya. Kalau saya batasan pacaran ya hanya sekedar pegang tangan. Kalau batasan saya katanya kalau bersentuhan dengan lawan atau dengan pacarnya adalah ya sebatas pas foto katanya. Gimana kan? Kalau menurut saya batasan wajar untuk pacaran itu cukup hanya untuk mengenal sih kan. Kalau untuk pegangan ya masih wajar lah kalau misalkan suka, tapi jangan sampai karena kan kita dari ajaran Islam sebetulnya tidak ada yang namanya pacaran. Hukum agama ya. Iya, hukum agama. Teh, kata batasan Batasan pacaran tadi sih, baik lagi kalau menurut saya berpacaran itu hanya untuk
saling memotivasi aja. Saling satu motivasi sama lain. aja. Boleh kalau misalnya tadi saling mengenal atau saling mengagumi, itu boleh banget karena emang kan pacaran berawalnya dari situ loh gitu. Oke, baik. Sampai sana aja sih. Oh, hanya sampai sana aja ya. Tapi sampai kontak fisik gitu? Nggak boleh. Jangan sih. terlalu. Sayang-sayangan gitu kan? Kalau misalnya emang udah pengen kayak gitu ya mendingan nikah aja kalau udah cukup umurnya. Oh, jadi kalau memang tergerak untuk sudah nggak kuat, nggak tahan gitu. Betul. Gitu kan Kang dia agamanya juga. Ya betul ya. Kalau emang udah pengen terus-terusan gitu ya mending nikah aja gitu. Oh, Tapi gitu ingat aja. juga sih Kang, kalau kita di forum PIK konsen kepada remaja untuk yuk ideal dulu baru menikah. Oh, justru forum PIK itu justru mengajak untuk ideal dulu baru menikah. Nah, Betul. idealnya ideal yang gimana? Nah, kalau untuk yang nikah ideal itu sesuai dengan program 21 25 keren. 21, 25 keren. Betul. Artinya Kang? 21 untuk si Neng, 25 untuk si Akan. Saya keren, cakep. Jadi ingat 21 25 keren. 21, 25. Boleh sih pacaran tapi ideal dulu. Ideal dulu. Tuh. Kalau urusan seks sebelum menikah? Itu sebetulnya harus perlu pengetahuan dulu sih tentang seks itu apa sih, dampaknya itu seperti apa, jangan sampai menyesal. Karena kan biasanya penyesalan itu di akhir kan. Bukan di awal. Bukan di awal ya. Nggak ada kan menyesal di awal kan? Ditubruk domba. Karena kita berdiri atas di depan domba ya, ditubruk domba katanya begitu. Oke, jadi memang kesimpulan aja deh. Jadi barangkali ke teman-teman nih, para teman-teman remaja gitu kan, tapi akang-akang ini teteh ini luar biasa ya, masih muda menjadi motivator di lingkungan, apalagi menjadi konselor nih. Ada hal-hal yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman, khususnya tentang pacaran dan seks sebelum menikah? Teteh barangkali teh? Hai buat seluruh remaja dimanapun kamu berada gitu, ngomongin tentang pacaran nih gitu di usia kita yang sekarang masih remaja kayak gini, mendingan yuk kita lebih produktifin lagi kegiatan sehari-hari kita isi hari-hari kita dengan penuh semangat yang positif, dengan peningkatan life skill, kemampuan hidup kita, atau misalnya ngomongin pacaran, kita suka sama lawan jenis itu boleh, sekedar mengagumi, sekedar berkenalan itu boleh banget gitu, tapi seks pranikah itu nggak boleh. Nah kalau misalnya udah nggak kuat mau nikah, tunggu dulu, ada penyiapan kehidupan berkeluarga yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Ingat 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Oh mantap, cakep. Kalau Akang gimana Kang? Kalau menurut saya pesan aja buat teman-teman remaja yang ada semua, ingat segala sesuatu juga perlu proses. Jadi mana jangan punya anggapan kalau misalkan udah nggak kuat nih pengen langsung nikah aja, atau misalkan ini nggak pacaran, nggak ngesek atau seperti apa. Itu jangan ada pemikiran seperti itulah. Isi dulu dengan hal yang positif, lebih banyak berkarya, karena say no to early marriage and no sex before marriage. Karena ancaman setelah melakukan hubungan seks itu banyak dampaknya. Itu jangan menyesal kalau misalkan sudah terjadi. Karena nanti pas menikah juga kurang wah gitu ya. Nggak tahu ya. Gak ngerti juga belum nikah. Nggak tahu ya, saya sendiri yang sudah menikah ya. Saya tahu ya. Mengalami ya. Petasan bingungnya. Ya saya lupa. Kalau Akang teteh belum menikah. Baik, teman-teman, itu obrolan singkat saya bersama para motivator ini ya, Kang Yelina Teh Dini. Terima kasih Kang Teh ya. Ini adalah tema singkat ya, tapi ada ngeri-ngeri sedapnya juga ya. Tapi intinya adalah kalau saya mengulang lagi, mereka sudah menyampaikan secara jelas. Jadi mudah-mudahan kita bisa bantu diri kita dengan berbagai cara. Dan yang jelas tadi adalah forum di Bandung, Kabupaten Bandung ini luar biasa. Mudah-mudahan ini terus berkarya dan berdampak positif ya Kang ya. Siap. Ya, sehingga khususnya remaja-remaja di Kabupaten Bandung dan umumnya ya yang nonton seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa belajar dari Piker ini. Forum PIK. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ada forum di Bandung yang luar biasa seperti ini. Baik, demikian. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.